Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar kimia tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Berbicara tentang kelarutan, kelarutan suatu zat di dalam pelarut menyatakan jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut di dalam suatu pelarut. Satuan kelarutan umumnya dinyatakan dalam gram per liter atau mol per liter. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan, antara lain jenis pelarut dan suhu. Kemudian, apa sih yang dimaksud sebagai hasil kali kelarutan atau KSP? Nah, jadi hasil kali kelarutan atau KSP adalah nilai kesetimbangan kelarutan suatu senyawa yang sebanding dengan hasil kali ion-ion penyusun senyawa tersebut. Secara umum, pada reaksi kesetimbangan AXBY yang dapat terionisasi menjadi XAY+, plus YBX- memiliki rumusan hasil kali kelarutan atau KSP sebagai berikut. KSP AXBY sama dengan konsentrasi AY+ dipangkatkan dengan koefisien X dikalikan dengan konsentrasi BX- dipangkatkan dengan koefisiennya, yaitu Y. Contohnya, tentukan reaksi kesetimbangan dan rumus KSP pada A, CuCl2 dan B, Ca3PO4 2 kali. Mari kita kerjakan satu persatu mulai dari poin yang A terlebih dahulu. CuCl2 dapat terion menjadi Cu2+ dan 2Cl-. Maka, rumus KSP CuCl2 adalah konsentrasi Cu2+ dikalikan konsentrasi Cl- dipangkatkan 2. Di sini teman-teman bisa mengetahui bahwasanya koefisien dari Cu2+ itu adalah 1, sehingga konsentrasi Cu2+ dipangkatkan 1 yang biasanya tidak perlu ditulis. Sedangkan Cl- memiliki koefisien 2, sehingga dalam rumus KSP, Cl- dipangkatkan dengan koefisiennya, yaitu 2. Selanjutnya, mari kita bahas soal poin B, yaitu Ca3PO4 2 kali. Ca3PO4 2 kali dapat terion menjadi 3Ca2+ plus 2PO4 3-. Maka, rumus KSP dari Ca3PO4 2 kali adalah konsentrasi Ca2+ dipangkatkan dengan koefisiennya, yaitu 3, dikalikan dengan konsentrasi PO4 3- dipangkatkan dengan koefisiennya, yaitu 2. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP. Jika kelarutan pada suatu garam sukar larut adalah S, maka pada reaksi AXBY yang terionisasi menjadi XAY+ plus YBX-, kelarutan AXBY adalah S, sehingga kelarutan AY+ adalah X dikalikan S. X di sini adalah koefisien dari AY+. Sedangkan kelarutan BX- adalah Y dikalikan S, di mana Y di sini adalah koefisiennya BX-. Sehingga ketika kita hendak mencari KSP AXBY dengan rumusan konsentrasi AY+ dipangkatkan X dikalikan konsentrasi BX- dipangkatkan Y, kita bisa mengubah konsentrasinya menjadi kelarutan, yaitu X kali S dipangkatkan X dikalikan Y kali S dipangkatkan Y. Atau bisa pula dituliskan sebagai berikut. X pangkat X dikalikan Y pangkat Y dikalikan X pangkat X plus Y. Nah, berdasarkan rumus tersebut dapat pula ditentukan nilai kelarutannya, yaitu S sama dengan akar X plus Y dari KSP per X pangkat X dikalikan Y pangkat Y.
Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman nggak hafal rumus itu. Karena dengan memahami materi ini dengan baik, insya Allah teman-teman nantinya akan bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan kelarutan dan KSP tanpa menggunakan rumus tersebut. Contohnya, pada kondisi tertentu, kelarutan FeCl3 adalah 10 pangkat min 2 mol per liter. Tentukan KSP FeCl3. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat reaksi keseimbangan dari FeCl3. FeCl3 akan terion menjadi Fe3+ dan 3Cl-. Nah, karena di sini sudah diketahui kelarutan FeCl3, maka kita letakkan kelarutan FeCl3 ini di bawah FeCl3. Nah, FeCl3 di sini punya koefisien 1 dengan kelarutan FeCl3 yaitu 10 pangkat min 2. Lantas, berapa kelarutan Fe3+? Nah, karena Fe3+ juga punya koefisien 1, maka kelarutannya sama, yaitu 10 pangkat min 2. Sedangkan Cl3- karena dia koefisiennya 3, maka kita kalikan 3 dengan kelarutannya, yaitu 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, karena kita sudah tahu kelarutan dari setiap ion-ionnya, maka kita bisa mencari KSP-nya. Rumus KSP FeCl3 adalah konsentrasi Fe3+ dikalikan konsentrasi Cl- dipangkatkan 3 ya, koefisiennya. Nah, kita kemudian isikan konsentrasi Fe3+ adalah 10 pangkat min 2 dikalikan konsentrasi Cl- yaitu 3 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 3. Maka didapatlah 10 pangkat min 2 dikali, nah 3 pangkat 3 kan 27 ya. Nah 10 pangkat 2 dipangkatkan 3 artinya pangkatnya dikali, jadi 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 2 dikalikan 27 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 27 kali 10 pangkat min 8. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya KSP FeCl3 adalah 27 kali 10 pangkat min 8 atau 2,7 kali 10 pangkat min 7. Nah, jadi tanpa menggunakan rumus pun kita bisa menentukan KSP bila diketahui kelarutan dari garam sukar larut tersebut. Soal selanjutnya, pada suhu tertentu, KSP CaOH2 kali adalah 4 kali 10 pangkat min 12. Hitunglah kelarutan dari CaOH2 kali. Nah, soal ini adalah kebalikan soal sebelumnya. Jika sebelumnya kita diminta untuk menentukan KSP setelah diketahui kelarutan dari suatu garam sukar larut, pada soal ini kita diminta untuk menentukan kelarutan suatu garam sukar larut yaitu CaOH2 kali setelah diketahui KSP CaOH2 kali yaitu 4 kali 10 pangkat min 12. Nah, langkah pertama yang perlu kita perhatikan adalah menuliskan reaksi keseimbangan dari CaOH2 kali, yaitu CaOH2 kali terion menjadi Ca2+ plus 2OH-. Karena kelarutan belum diketahui, maka kita tuliskan dengan simbol S, simbol kelarutan. Nah, berapa kelarutan Ca2+ dan 2OH-, maka kita kembali lihat pada koefisiennya. CaOH2 kali memiliki koefisien 1 dengan kelarutan S, maka Ca2+ memiliki kelarutan S juga. Karena Ca2+ dan CaOH2 kali sama-sama memiliki koefisien 1. Sedangkan OH- kelarutannya adalah 2S, karena OH- memiliki koefisien 2. Setelah seluruh kelarutan sudah kita simbolkan dengan simbol S, maka kita bisa menentukan kelarutan dengan menggunakan rumus KSP.
KSP CaOH2 kali sama dengan konsentrasi Ca2 plus dikalikan konsentrasi OH min dipangkatkan 2. Kenapa dipangkatkan 2? Karena OH minnya memiliki koefisien 2. Kemudian kita masukkan KSP CaOH2 kali adalah 4 kali 10 pangkat min 12. Nah, sedangkan pada bagian konsentrasi Ca2 plus dan OH min kita isikan dengan kelarutan yang tadi sudah kita tentukan di atas. Ca2 plus kelarutannya adalah S, OH min kelarutannya adalah 2S. Karena dia dikuadratkan, jadi dikurung dulu, kemudian baru dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita operasikan dulu ya. 2S kuadrat itu sama dengan 2 kuadrat dikalikan S kuadrat. Jadinya 4S kuadrat dikalikan S sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12. S dikalikan 4S kuadrat sama dengan 4S pangkat 3. Supaya kita bisa mencari nilai S, maka 4 kita pindahkan ruasnya. Jadi 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 4 sama dengan S pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa mencoret nilai 4-nya, ya, sehingga S pangkat 3 sama dengan 10 pangkat min 12. Nah, untuk mencari nilai S berarti pangkat 3-nya kita pindahkan supaya menjadi akar. Jadi, akar pangkat 3 dari 10 pangkat min 12 adalah 10 pangkat min 4. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya kelarutan atau S dari CaOH2 kali adalah 10 pangkat min 4 mol per liter. Baik, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Winaya sampaikan bisa memudahkan teman-teman untuk belajar terkait materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.